Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salim wa ala alihi wasallam. Syukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa bertemu, berkumpul dalam Zoom meeting ini, di mana pada malam hari ini kita akan ngopi waris. Nah, ini salah satu program yang kami berikan dari Kava Waris Center karena banyak hal-hal yang kita jumpai atau yang kami jumpai di masyarakat yang bertanya perihal ilmu waris dan tentunya ini juga banyak dibutuhkan oleh banyak orang dan ditanyakan. Maka kami mencoba bagaimana agar Bapak Ibu juga yang mau belajar bisa mendapatkan informasi yang sama seperti yang akan kami bagikan. Karena informasi inilah yang kami coba rangkum satu demi satu. Insya Allah program pada malam hari ini kita menyebutnya Ngopi Waris, yaitu ngobrol online perihal ilmu waris. Nah, pada malam hari ini kita membahas ya topiknya perencanaan warisan untuk menghindari konflik keluarga. Nah, itu dia. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ngobrol online perihal ilmu waris yang kita akan bagikan pada malam hari ini, yaitu tentang perencanaan warisan untuk menghindari konflik keluarga. Di mana ini banyak ditanyakan hal-hal tentang warisan dan pentingnya agar tidak terjadi konflik, tidak terjadi pertikaian, berjibaku. Ya, ini banyak terjadi ya antara abang sama adik, antara orang tua sama anaknya, mungkin kalau meninggal bapaknya, ibunya sama anaknya, atau bahkan ada sama yang pihak lainnya. Nah, ini semua tentu tidak kita inginkan kalau itu terjadi dalam keluarga kita. Nah, ini tentunya akan mudah kalau kita memahami bagaimana sebenarnya pembagian waris yang disesuaikan, yang diberikan sesuai dengan syariat. Nah, terus bagaimana nih perencanaan yang terbaik? Karena ada juga mungkin yang dengan cara seperti wasiat dan lainnya. Nah, itulah barangkali yang pembuka bahwa insya Allah pada malam hari ini kita akan kupas itu semua. Dan Alhamdulillah di sini kami dari Kafawari Center, saya Rahmat Junaidi, saya sebagai founder Kafawari Center bersama Ustadz Muhammad Yusron Ramli. Alhamdulillah, Ustadz juga pada malam hari ini sudah hadir bersama kita. Nah, Bapak Ibu, kita sambil membuka, Bapak Ibu boleh bagikan atau share lagi agar banyak orang yang juga membutuhkan info ini bisa mendengarkan secara langsung. Jadi link Bapak Ibu dapatkan boleh ya dibagikan, di-share kepada teman-temannya. Ya, silakan Bapak Ibu share karena di sini kita ya kalau bisa lebih banyak ya alhamdulillah. Tapi ini banyak juga orang-orang baru ya. Selamat datang. Sini ada Bu atau Kak Kasno ya. Ada Bu Lucy, Bu Pak Musli, Pak Rifai. Nah, insya Allah pada malam hari ini ya kita sama-sama ini mencari tahu tentang hal-hal yang berkembang atau pertanyaan yang banyak terjadi di masyarakat. Baik, langsung saja untuk membuka pertemuan kita pada malam hari ini agar melakukan keberkahan. Mari kita sama-sama bacakan Quran Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Malik ya ya kana. Ihdinas sirat. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar Suaranya Ustaz? jelas ya? Sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah suara Ustaz terdengar dengan jelas ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu juga sama ya. Semoga terdengar dengan baik dan jelas. Nah, Ustadz, kita pada malam hari ini, Alhamdulillah, kita masuk kepada pembelajaran atau hal yang mana banyak ditanyakan oleh masyarakat Muslim ya, Ustadz ya. Jadi Bapak Ibu, kami di Kafawari Center ini, Alhamdulillah selalu berbagi.
di mana ada seminar, webinar, kemudian ada mentoring, dan juga ada training. Dan juga kami ada e-book, maka kami ada seperti sebelumnya kita ada bedah e-book. Nah, malam hari ini kita topik khusus yaitu ngobrol online perihal ilmu waris. Nah, Ustadz kita eh, siap Ustadz ya untuk diskusi Ustadz ya. Ngobrol perihal Insyaallah, insyaallah, yang insyaallah. mana ini sering diberikan kepada masyarakat yang menanyakan. Nah, Bapak Ibu juga silakan persiapkan pertanyaan jika nanti ada yang mau ditanyakan. Nanti akan kami berikan kesempatan. Nah, baik, saya akan mulai dari beberapa kasus atau beberapa pertanyaan yang memang kita lihat ya di masyarakat Muslim ya, kita padahal sudah mengetahui bahwa semua itu sudah diatur. Ada yang kita ketahui pembagian waris itu di Al-Quran dan juga sunnahnya. Nah, tapi saat ini kita lihat banyak konflik terjadi dalam keluarga. Dalam hal apa? Yaitu pembagian warisan. Nah, untuk ini sebenarnya bagaimana pengaturan harta sebelum meninggal? Karena jangan sampai harta yang sudah dicari oleh orang tua, ya, orang tua kita barangkali yang mencari hartanya, atau mungkin kita sendiri yang mencari hartanya, kita berusaha mencari harta sebanyak-banyaknya, walaupun kita bilang itu untuk kebutuhan anak lah, untuk kebutuhan dakwah, untuk kebutuhan ibadah, untuk kebutuhan lain-lainnya, mau umur dan lain. Tapi akhirnya apa? Harta yang dimiliki ketika meninggal maka akan menjadi warisan. Nah, ini dia. Sebenarnya ada nggak sih pengaturan harta sebelum meninggal? Nah, inilah yang akan menjadi topik kita. Ya, insya Allah menjadi topik kita bagaimana sih cara praktisnya atau yang bermanfaat bagi keluarga ya untuk meminimalisir konflik di masa depan. Nah, ini kami coba bagikan kepada Bapak Ibu semua dan juga mungkin yang menonton video ini bahwa kita sebanyak-banyaknya harta yang kita cari akan menjadi warisan bagi orang yang kita tinggalkan. Tentu kita tidak mau orang-orang yang kita tinggalkan tadi ada anak, kalau mungkin suami yang meninggal berarti ada istri, atau mungkin masih ada orang tuanya, bapak dan ibu. Jangan sampai keluarga yang kita cintai malah gontok-gontokan, terjadi kayak konflik antar keluarga yang akhirnya hilanglah keberkahannya, bahkan mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, Insya Allah topik yang menarik yang banyak terjadi di masyarakat kita, mari kita bahas pada malam hari ini bersama Ustadz Muhammad Yusran Ramli. Alhamdulillah, Ustadz Yusran telah banyak melakukan ya penyelesaian kasus waris di masyarakat, baik itu untuk kalangan pengusaha, karyawan, dan banyak hal, bahkan pernah menyelesaikan kasus waris ya salah satu Kesultanan Nusantara di mana ada 300 penerima warisnya. Nah, makanya ini eh, menarik ya, apalagi kalau harta warisannya banyak. Itu kita tidak ingin terjadi konflik dalam keluarganya. Nah, untuk itu langsung saja. Saya akan membuka pertanyaan terlebih dahulu, nanti akan dibantu jawab oleh Ustadz Yusron, di mana pertanyaan-pertanyaan ini yang sering kita hadapi atau yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Oke Ustadz, ini saya langsung saja Ustadz ya, dengan pertanyaan pertama yang ingin Ya, saya. siap. Nah, nanti Ustadz silakan mohon bantu jawab, karena ini yang sering juga ditanyakan oleh masyarakat kita. Nah, jadi Ustadz ini kita membahas terkait bagaimana perencanaan warisan terbaik untuk menghindari konflik dalam keluarga. Nah, pertanyaannya gini Ustadz, karena kita ingin menghindari terjadi konflik dalam keluarga, ya. Jadi bagaimana sih Ustadz sebenarnya cara menghindari terjadinya konflik keluarga ketika adanya pembagian harta waris? Nah, mungkin ini Ustaz boleh bantu jawab, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan Pak Rahmat ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di Zoom meeting ini dalam rangka untuk sama-sama belajar, diskusi, sharing seputar ilmu waris ya. Kita sampaikan sholawat dan salam kepada uswah dan kudua kita, teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita banyak bersalawat dan juga berupaya untuk mempelajari sunnah-sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah bagaimana tata cara pembagian harta setelah orang wafat yang disebut dengan ilmu waris atau ilmu faraid. Oke, baik. Tadi yang ditanyakan itu adalah bagaimana cara menghindari konflik dalam pembagian harta waris ya. Nah, sepanjang pengalaman kami ya dalam membantu masyarakat dalam membagikan harta waris itu ternyata memang eh, konflik itu bisa terjadi menurut pengalaman kami itu terjadi karena dua faktor ya, dua faktor. Nah, apa itu yang pertama faktor akibat eh, apa namanya ketidaktahuan daripada ahli waris itu yang pertama. Jadi ada ahli waris itu yang menuntut ya, menuntut bagian yang sebenarnya itu bukan haknya. Yang pertama bukan haknya atau bahkan juga menuntut melebihi haknya ya. Nah, misalnya pernah kami menjumpai ada seorang keponakan ya, keponakan yang menguasai harta waris. Akhirnya kemudian konflik dengan saudara seayah dari orang tuanya. Ya, saudara. Kenapa? Karena orang tuanya wafat, maaf, Mai itu apa tidak punya anak, lalu kemudian saudara kandungnya itu sudah wafat semua. Nah, yang ada itu adalah keponakan dari saudara kandung. Akhirnya kemudian harta itu dikuasai oleh keponakan daripada saudara kandung, tapi ternyata saudara seayahnya itu ada, ya. Sehingga akhirnya kemudian konflik. Konfliknya itu sampai ke pengadilan. Nah ini setelah mereka datang ke kami, kemudian kami jelaskan, kami buatkan perhitungan waris, akhirnya kemudian bahkan sempat di pengadilan ya, lalu kemudian akhirnya damai ya. Nah, akhirnya saya sadarkan ya bahwa si keponakan bahwa sebenarnya dia tidak berhak ya. Kenapa dia terhalang? Nah itu tapi setelah dinasehati mungkin dia agak ini ya, agak ngeyel juga. Akhirnya kemudian insaf dan mau kembali. Jadi ini faktor yang pertama ya. Jadi faktor yang pertama itu akibat tidak tahu ya, tidak tahu kalau dia itu sebenarnya tidak berhak, tapi merasa berhak karena apa sebenarnya terhalang, lalu kemudian ngotot ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga konflik bisa juga terjadi karena eh, dia tahu bagian warisnya ya. Tahu bagian warisnya lalu kemudian membuat semacam tanda kutip rekayasa ya. Rekayasa supaya bisa menguasai lebih banyak. Nah, ini juga terjadi ya. Jadi ini juga terjadi di masyarakat. Dia membuat rekayasa bagaimana supaya kemudian mendapatkan bagian yang lebih banyak. Nah, ini apa namanya dua yang kami lihat sepanjang pengalaman kami akar masalah konfliknya ya. Jadi kalau ditanya bagaimana cara menghindarinya, eh, kalau penyebabnya yang pertama itu akibat tidak paham atau tidak tahu berapa bagian warisnya atau tidak tahu kalau sebenarnya dia tidak tidak termasuk ahli waris atau dia sebenarnya adalah ahli waris yang terhalang. Maka kalau yang seperti ini mau tidak mau ya belajar obatnya ya kan. Jadi obat tidak tahu itu ya belajar. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang kedua ya karena dia itu sebenarnya tahu tapi kemudian apa namanya ngotot, maka ini memang butuh disadarkan ya, disadarkan. Mungkin ya perlulah apa namanya dipahamkan lagi tentang apa itu hakikat harta, apa itu hakikat rezeki, seperti apa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ini seperti itu, Pak Rahmat secara singkat dulu. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Jadi memang, Bapak Ibu, itulah kita penting untuk mengetahui. Jadi kalau tidak tahu, makanya belajar gitu ya. Tadi seperti Ustaz sampaikan, ya Iya, betul. mungkin diserahkan sama ahlinya bisa saja memang. Tapi terkadang, ya banyak juga yang malah menyerahkan kepada pengadilan.
Dan akhirnya banyak biaya yang dikeluarkan. Padahal kalau kita mau belajar, sebentar aja kita belajarnya. Kalau kita ada training, contohnya ada 5 kali pertemuan atau mentoring ada 15 hari belajarnya, ya hanya dalam bentuk rekaman video yang bisa kita tonton kapan saja waktunya. Nah, jadi memang Pak Ibu salah satunya gitu menghindari terjadi konflik itu kita harus memahami tentang tadi bagaimana pembagian warisan tersebut. Nah, tapi tadi kan Ustadz ada sampaikan bisa saja ternyata yang bukan penerima waris, ya ponakan atau paman dan lainnya itu malah meminta ya bagian bagian dari warisan yang ditinggalkan oleh si mayit yang meninggal. Nah, ini Iya, kan iya. suatu hal yang sering terjadi juga, Ustaz, ya. Nah, Sering, sering terjadi. Ya betul. Ketika eh, biasanya tidak punya anak itu paling sering. atau apalagi tidak punya anak, jadi kemana gitu? Atau anaknya perempuan semua ya. Nah itu, Iya jadi betul. gini kan Start terkait ini juga kita kan yang judul kita kan perencanaan waris itu bagaimana. Nah persiapannya dari Ya, Nah ada juga sebagian orang karena tadi agar dia merasa aman, agar hartanya warisannya tidak lari ke ponakan atau paman dan lainnya. Nah mereka itu membuat perencanaan dengan cara ya perencanaan warisnya dengan cara apa? Membuat wasiat, Ustaz. Nah, kalau ketika membuat wasiat, iya, itu kan maksud mereka sih agar tidak terjadi konflik nanti di kemudian hari. Atau bahkan di antara anak-anaknya iya, tidak terjadi konflik, akhirnya mereka buat wasiat. Nah, apakah wasiat ini bisa jadi solusi? Nah, bagaimana sebenarnya menurut pandangan Islam, Ustaz? Silahkan, Ustaz. Saya bantu jawab. iya. Ya ini memang juga sering terjadi di masyarakat ya. Bahkan ada ya kasus itu seseorang ya sebelum dia masih hidup ya, kemudian datang ke, mohon maaf ya, notaris gitu. Lalu kemudian dia membuat wasiat ya. Jadi nanti kalau beliau wafat, istrinya diberikan sekian, anaknya diberikan sekian, lalu yang lainnya sekian gitu ya. Nah, maksudnya itu baik ya, maksudnya baik supaya nanti kalau wafat, berarti apa yang tertulis di situ tinggal dilaksanakan saja ya. Maksudnya itu menghindari konflik. Nah, eh, di dalam pandangan Islam ya, jadi kalau kita mau beramal itu kan syaratnya ada dua. Menurut Imam Fudail bin Iyad ya, Imam Fudail bin Iyad ini adalah salah seorang ulama ya di zaman dahulu yang sangat terkenal. Beliau menafsirkan ayat Al-Quran surah Al-Muluk ya, eh, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi beliau menafsirkan bahwa ahsanu amala, amal yang terbaik itu adalah amal yang kalau dikerjakan eh, selain niatnya bagus, ya caranya juga harus benar, ya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu itu tidak cukup niatnya bagus, ya, niatnya baik lillahi taala, tapi juga caranya harus benar. Nah, niat yang baik lillahi taala saya rasa sudah kita paham semua, yaitu niat yang ikhlas ya. Jadi tidak dalam rangka untuk mencari materi, tapi semata-mata dalam rangka karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, si Bapak tadi mungkin niatnya ikhlas ya. Tapi pertanyaannya yang kedua, apakah caranya itu sudah benar? Nah, yang disebut dengan cara benar itu dalam pandangan Islam adalah sesuai dengan tuntunan syariah. Ya. Nah, dalam konteks wasiat berarti kita harus pelajari bagaimana ketentuan wasiat dalam ketentuan syariah. Maka dikatakan wasiatnya itu sudah benar kalau sesuai dengan ketentuan syariah. Jadi dalam sesuai dengan ketentuan syariah, wasiat itu ada ketentuannya ya. Salah satu ketentuannya itu yang pertama tidak jumlahnya tidak melebihi dari sepertiga harta ya. Kemudian ketentuan yang paling penting itu adalah ada dalam hadis Nabi. Innallaha qad a'ta kullazi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin ya. Jadi sesungguhnya Allah itu sudah menentukan bagian dari semua ahli waris, maka tidak ada lagi wasiat untuk keluarga yang akan menerima harta waris ya. Jadi kalau ada suami meninggal, istrinya, anaknya, bapaknya, ibunya, bahkan saudara kandungnya itu sudah Allah tentukan bagiannya. Secara rinci jelas disebutkan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Maka kata Nabi karena itu sudah ditentukan oleh Allah, fala wasiyata liwarisin, maka tidak lagi ada yang namanya wasiat untuk ahli waris. Jadi kalau ada seorang laki-laki meninggal, tidak perlu membuat surat wasiat untuk istrinya mau dapat berapa, karena istrinya sudah Allah yang tentukan,
Di surah An-Nisa ayat 12 ya kalau bukan seperempat ya dapat seperlapan. Kalau ibu kandungnya dapat berapa? Itu sudah ditetapkan oleh Allah di surah An-Nisa ayat 12. Kalau bukan sepertiga ya seperenam. Nah seperti itu. Jadi membuat wasiat untuk ahli waris yang mendapatkan harta waris itu eh, kata Nabi ya la wasiat ahli waris. Jadi tidak perlu dibuat warisan tetapi kembali kepada hukum faraid. Nah gitu Pak Rahmat. Oke, jadi eh, hukumnya berarti kalau gitu Ustaz, bagaimana nih kedudukan wasiat itu sendiri sebenarnya dalam hukum waris? Sebenarnya boleh Ustaz ya. Tapi apakah Jadi ya boleh Ustaz ya? berwasiatnya sendiri boleh, Boleh ya. berwasiatnya sendiri Nah, boleh, tapi ini tetapi Ustaz, tidak ditujukan yang kepada terjadi, ya yang ahli terjadi waris kan Ustaz, penerima ya. ini mungkin yang banyak kita jumpai. Wasiatnya ini itu dikasih ke anak-anaknya Ustaz. Jadi Oh ya itu yang tidak ini. warisnya anak-anak misalnya dia punya ada 3 anak. Satu anak laki-laki, 2 anak perempuan. Nah, anak laki-laki kamu dapat saya berikan ini nanti. Nah, terus bagaimana kedudukan wasiat tadi itu sebenarnya kapan dia sebenarnya bisa dikatakan? Karena banyak juga orang kan membuat wasiat itu Ustaz. Ini Bapak ya nanti akan wasiatkan kepada kamu kalau Bapak meninggal ya. Atau dari sekarang bagikan nih wasiat sang Bapak sudah langsung membuat surat ya. Ini wasiat yang Bapak akan bagikan untuk anak Bapak yang pertama, ini anak kedua, ini anak ketiga. Nah, bahkan ada juga ya, ini karena kekurangan ilmu barangkali ya, ya langsung dibagikan. Nah, itu bagaimana? Dan kalau yang banyak terjadi itu kan Ustaz, bagi warisnya tadi ke anak-anaknya tadi. Nah, itu sebenarnya bagaimana? Ketika masih hidup ya. Nah, terus hukumnya bagaimana itu kepada wasiat kepada ahli waris itu anak-anak yang tersebut? Boleh Ustaz dibantu? Iya, iya. Jadi pertama kita pahami dulu definisi wasiat ya. Di dalam fikih wasiat itu adalah pemberian kepada seseorang diberikannya ketika hidup, tetapi perpindahan kepemilikannya itu dikaitkan dengan kematian. Itu disebut dengan wasiat. Wasiat itu sebenarnya termasuk hadiah. Nah, tetapi yang membedakan antara hadiah dengan wasiat itu adalah kalau hadiah atau hibah itu diberikan ketika hidup dan pada saat itu juga terjadi perpindahan kepemilikan ya. Jadi misalnya saya memberikan hadiah ke Pak Rahmat mobil misalnya kan, saya masih hidup maka ketika itu juga kepemilikannya berpindah ketika saya masih hidup itu disebut dengan hadiah atau hibah. Nah, tapi kalau misalnya saya sebutkan wasiat, saya berikan ke Pak Rahmat tetapi pindah kepemilikannya itu tunggu saya meninggal dulu. Nah, itu disebut wasiat. Itu yang membedakan antara hibah atau hadiah dengan wasiat. Nah, nanti kalau ditanya apa bedanya hibah dengan hadiah itu nanti secara umum sama, tapi kalau hadiah itu biasanya dikaitkan dengan namanya apa namanya kalau kepada apa namanya orang yang apa dituakan atau orang yang pejabat atau ulama itu dikaitkan dengan takzim ya, penghormatan. Kalau dikaitkan dengan teman atau apa itu dalam rangka untuk menumbuhkan rasa cinta ya. Dalam hadis disebutkan tahadu, tahabu. Jadi kalau pemberian yang dikaitkan dengan untuk menumbuhkan rasa cinta, menumbuhkan kasih sayang sama saudara dengan sesama teman itu lebih spesifik disebut sebagai hadiah. Tapi kalau pemberiannya secara umum itu disebut hibah. Jadi hibah secara umum itu adalah pemberian. Kalau dikaitkan dengan kematian itulah disebut dengan wasiat. Nah, seperti itu. Jadi kalau ditanyakan tadi lalu bagaimana dengan orang tua yang ketika masih hidup lalu kemudian mewasiatkan hartanya satu persatu kepada anaknya. Jadi kalau kita dulukan dalam hukum faraid, tadi kembali kepada hadis Nabi ya, la wasiat ahli warisin, maka wasiat itu tidak untuk ahli waris. Jadi atau tidak ada wasiat untuk ahli waris. Lalu bagaimana kalau ada orang tua yang terlanjur membuat wasiat, lalu kemudian dia wafat, maka dalam hukum fikih faraid itu dilakukan dulu pembagian waris di atas kertas. Nah, seperti itu Pak Rahmat. Jadi dibuat dulu secara di atas kertas itu anak masing-masing anak itu berapa bagiannya, lalu kemudian dilihat wasiatnya ya. Kalau ternyata yang diwasiatkan itu sudah sama persis dengan bagian masing-masing ya tidak ada salahnya dilaksanakan. Tapi kalau ternyata setelah dibagi di atas kertas itu ternyata tidak sesuai, jomplang misalnya secara nilai, maka tetap
pembagian di atas kertas secara faraid itu yang jadi patokan. Nah, tinggallah wasiat tadi nanti tinggal dibicarakan, misalnya secara nilai itu ternyata ada yang tidak sama nih, misalnya antara anak satu dan yang lain itu terlalu jauh nilainya, maka dikembalikan kepada nilai secara pembagian faraid. Nah, gitu, Pak. Ininya. Solusinya. Tapi bukan wasiat namanya Ustaz ya. Itu Ya gimana? kembali kepada hukum faraid jadinya. Dibagikan secara faraid. Ya, kalau ini bukan wasiat ya, karena ini Ya, yang kita bukan ya. karena kalau mereka ini seandainya masih ada ya, mengatakan itu wasiat, misalnya sudah dibagi nih wasiat untuk anak pertama ini ada rumah ya, nilainya Ya, terus anak kedua ada tanah sekian, anak ketiga ini ada rumah kos-kosan sekian. Nah, anggaplah itu bagi rata. Itu bagaimana tuh Ustaz hukumnya? Nah, tapi orang ya tua jadi itu wasiatnya berlaku ya, tidak? Gimana Ustaz? jadi gini, eh, dalam ilmu faraid dilakukan dulu pembagian di atas kertas secara faraid. Setelah masing-masing ahli waris itu mengetahui bagiannya masing-masing, maka boleh melakukan apa yang disebut dengan akad sulhu. Apa itu akad sulhu? Akad berdamai. Ya, jadi misalnya anaknya tiga nih, anaknya tiga, kemudian di antara tiga anak itu di atas kertas mereka sudah hitung nilainya nih. Karena semuanya anak laki-laki, maka apa namanya, mereka menghitung oh masing-masing dapat misalnya ya 1 miliar 1 miliar. Ternyata anak pertama diwasiati rumah, anak kedua tanah, anak ketiga misalnya bangunan, ya bangunan apa gitu. Nah, kemudian setelah mereka lihat nilainya, ini ada bedanya dikit-dikit ya, misalnya beda-beda 100 apa 200 juta. Nah, itu boleh mereka kemudian membuat akad sulhu, akad perdamaian. Ya udahlah, kita berdamai saja. Ini memang agak beda dikit, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Kita istilahnya damai-damai aja. Nah, itu boleh hukumnya seperti itu. Tapi setelah mereka mengetahui bagian warisnya sesuai dengan hukum faraid. Nah, kalau dilakukan seperti ini hukumnya boleh. Nah, tapi setelah itu apa namanya, mereka langsung membuat istilahnya itu yang pertama langsung dilakukan pemisahan harta ya, jadi masing-masing langsung kalau surat tanah langsung balik nama lah atas atau ke atas semua anak-anak, lalu kemudian dibuat akad bahwa ini selesai ya, jadi pembagiannya selesai, lalu kemudian masing-masing harta diambil masing-masing dan setelahnya ya sesuai rezeki masing-masing ya gitu. Itu boleh hukumnya seperti itu. Tapi kalau misalnya si anak masih ada yang komplain ya, bahwa ternyata setelah dihitung di atas kertas harusnya sama nilainya, tapi dengan wasiat orang tua itu ternyata nilainya jauh ya. Yang satu diwasiati rumah, yang satu cuma tanah. Yang rumah ini terlalu jauh harganya, misalnya rumah 5 miliar. Tanah ini kalau dinilai cuma 1 miliar misalnya, 5 kali lipat. Maka ini harus digabungkan kembali. Ya, digabungkan kembali, lalu kemudian dibagi. Atau bisa juga yang terlanjur dikasih rumah, boleh juga mengganti nilai selisihnya, misalnya setelah dihitung di atas kertas. Nah, seperti itu, Pak. Intinya bisa dibicarakan secara kekeluargaan dengan menjadikan perhitungan waris di atas kertas itu secara sebagai patokannya. Ya, ya, ya. Memang Ya, seperti itu kan Ustaz. Tapi kenyataannya ya. karena orang tua menyatakan ini adalah wasiat. Nah, kalau kita kan Nah, itu. kata wasiat itu seolah itu udah milik saya, nggak boleh diganggu gugat. Oh, Nah, enggak. sebenarnya itu nggak Iya. benar saya nggak boleh itu berwasiat harusnya kepada anak anak itu untuk hal-hal seperti ini ya. Karena dalam Ya, dalam ya. pemikiran kita kalau kalau anak udah diwasiatkan ini, ya udah ini punya saya, nggak ada hak adik abang untuk mengganggu gugat. Nah, ini kan jadi masalah dalam kehidupan. Ya, ya, Hmm. ya kembali kepada hadis Nabi tadi ya. Jadi dalam hadis Nabi itu kan disebutkan innallaha qad a'ta kullazi haqqin haqqo. Jadi sesungguhnya Allah itu telah menentukan bagian dari masing-masing ahli waris. Fala wasiyata liwarisin. Maka untuk ahli waris itu tidak ada lagi yang namanya wasiat. Jadi dikembalikan kepada hukum faraid, pembagian seperti yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka wasiat itu nanti diberlakukan untuk selain ahli waris. Ya, misalnya dia berwasiat untuk rumah tahfiz atau misalnya untuk anak yatim. Dengan ketentuan ya tidak sampai sepertiga tadi ya yang wajib dilaksanakan. Tapi kalau misalnya dia si orang tua ini malah berwasiat lebih dari sepertiga, itu dilaksanakan setelah ada persetujuan dari ahli waris. Karena kan nanti konsekuensinya
bagian dari ahli waris itu akan berkurang. Nah, seperti itu, Pak. Maka Jadi, disinilah sebenarnya pentingnya itu kita belajar ilmu faraidnya, Pak. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena dalam pandangan Islam, itu tadi, harta itu sebenarnya bukan miliknya mayit secara hakiki ya. Harta itu adalah milik Allah ya. Jadi mayit itu hanya dititipi, menggunakan saja. Setelah dia wafat, harta itu kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah yang menentukan cara pembagiannya. Itu yang ditetapkan di dalam Al-Quran. oke, oke. Jadi jelas ya, ini jadi kesimpulannya ditarik nih bahwa tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi tidak ada itu menyiapkan anak satu dapat ini, anak dua ini. Kenapa? Karena seharusnya dikembalikan secara hukum waris begitu Ustaz ya. Nah, Ya, Bapak Ibu yang sering terjadi di masyarakat kita kan sering tuh kita siapkan nih untuk anak-anak kita. Ternyata menyalahi hukum waris, artinya kita tidak taat kepada perintah Allah. Itu jadinya Ustaz ya. Kalau kita tidak bukan menjalankan sesuai. ya sebenarnya boleh begitu, tapi nilainya diperhitungkan lah sesuai dengan bagian waris masing-masing ahli waris. Artinya Gitu. kalau diperhitungkan kan Ustaz itu Karena harus nanti kembali kembali kepada kembali perintah kepada hukum waris. waris nanti ya. Ya, itu Iya, artinya wasiat tadi tidak bisa digunakan. Memang bukan untuk ahli. ya betul. Karena itu Iya, yang kita harus garis bawahi ini biar kita iya, hadir di sini jangan ada lagi berarti membuat wasiat karena yang namanya wasiat itu pasti ya ini tidak diganggu gugat gitu sudah dibuat. betul. Makanya Iya, ya. belajar di sini pada malam hari ini bahwa kita tidak ada pelaksanaan wasiat untuk ahli waris yang akan kita tinggalkan. Jadi kan Ustaz, jadi kalau seperti itu muncul nih pertanyaan berikutnya, ya kalau gitu Iya. kalau berantem juga anak-anak nanti memperebutkan, apalagi anak perempuan dia dapat setengahnya. Nah, ini sementara anak perempuan yang banyak ini. Jadi bagaimana sebaiknya agar tidak terjadi konflik Ustaz dalam keluarga, baik anak-anaknya dan lainnya, Ustaz? Inilah pertanyaan penting, Pak. Ya, jadi kalau supaya tidak terjadi konflik, kita kembali kepada nasihatnya Nabi. Ya kan gitu ya. Jadi sebaik-baik nasihat itu kan adalah nasihat dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi. Jadi di dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW ada eh, berpesan kepada kita, ta'allamul Quran wa alimuhun nasa. Hendaklah kalian mempelajari Al-Quran dan ajarkan Al-Quran itu kepada manusia. Wa ta'allamul faraidah wa alimuhun nasa. Dan hendaklah kalian mempelajari ilmu faraid dan ajarkan ilmu ini kepada manusia. Fa inni mru'un makbudun. Karena aku ini juga adalah manusia yang akan wafat. Ya, pesan Nabi. Wa innal ilmah sayukbadu. Dan sesungguhnya ilmu itu akan diangkat atau akan Allah angkat. Wa tazharul fitan. Kalau ilmu itu sudah Allah angkat, nanti akan muncul banyak fitnah. Nah, seperti apa bentuk fitnahnya? Eh, hatta yakhtalifal isnani fil faridah. Bahkan terjadi perselisihan di antara dua orang yang itu mungkin juga adalah saudara kandung. Fil faridah dalam pembagian harta waris. Nah, kenapa itu bisa terjadi? La yajidani mayakdibiha. Mereka tidak lagi bisa menemukan orang yang bisa memberikan solusi kepada mereka cara pembagian warisnya menurut hukum faraid atau hukum syariah. Nah, hukum syariah tentunya di sini adalah sesuai dengan hukum faraid. Jadi kalau kita kembali kepada eh, apa namanya hadis Nabi ini, untuk menghindari konflik itu adalah kita pahami hukumnya. Nah, itu dia solusinya dari Nabi. Jadi mayak dibiha. Jadi harus kita ketahui cara pembagian hartanya menurut hukum faraid. Lalu kemudian kita amalkan. Ya, jadi dua itu ya. Jadi dua solusinya dari Nabi. Mengetahui tata cara pembagiannya menurut hukum faraid, lalu kemudian mengikuti hukum itu. Ya, jadi tunduk patuh pada aturan Allah. Nah, seperti itu, Pak. Oke, jadi Bapak Ibu untuk itu berarti harus belajar Ustaz ya kalau kita mau lebih banyak. Ya, Ya. Nah, ini belajar ini yang menjadi peranan penting Bapak Ibu. Nah, tapi itu betul juga ya. kalau kita kan di sini di Kava Center sudah ada nih pembelajaran yang dibuatkan ada mentoring, training. Nah, ini bagaimana motivasi biar mau belajar nih? Tadi. Ya, di dalam hadis Nabi itu di hadis riwayat Imam Bukhari ya,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ya. Jadi siapa yang Allah inginkan kebaikan di dalam hidupnya, maka caranya adalah yufaqihu fiddin. Jadi kalau Allah inginkan kebaikan dalam hidup kita, caranya adalah Allah memberikan kita kefakihan. Kefakihan itu artinya kita diberikan kepahaman dalam persoalan agama. Ya, persoalan agama apa? Ya sesuai dengan apa yang mau kita lakukan. Misalnya begini, kita itu berdagang. Ya. Jadi kalau Allah inginkan kebaikan dalam hidup kita dalam dalam konteks berdagang, maka caranya adalah kita pelajari ilmu berdagang. Apa yang halal, apa yang haram, mana akad yang boleh, mana akad yang tidak boleh. Kita pahami mana nih akadnya masuk riba, mana tidak. Mana jual beli yang diperbolehkan, mana tidak. Lalu kemudian kita ikuti. Itu dalam berdagang ya. Nah, itu hadis Nabi. Ya, jadi kalau Allah menginginkan kebaikan dalam hidup kita, kita diberikan kepahaman dalam agama. Nah, dalam konteks pembagian harta, Allah menginginkan kebaikan dalam hidup kita itu kalau kita paham ya. Kalau kalau saya yang meninggal atau misalnya orang tua kita meninggal, maka cara membagi hartanya itu kalau anaknya ternyata ada laki-laki perempuan yang ditinggalkan itu adalah istri, eh, itu kita paham bahwa berarti istri dapat berapa, anaknya masing-masing dapat berapa, lalu kemudian kita ikuti. Kenapa? Karena kalau kita mengkaji lebih dalam lagi, dengan kita paham eh, cara pembagiannya, maka kita itu selain berpahala juga terhindar dari dosa. Jadi berpahala itu karena yang pertama kita melaksanakan perintah Allah dalam pembagian harta. Terhindar dari dosa, kenapa? Karena kalau kita tidak bagi sesuai dengan hukum faraid, maka akan ada di antara ahli waris yang mengambil yang bukan haknya, ya, mengambil bukan haknya. Karena kan ketika dibagi dengan sesuai dengan faraid, itulah hak yang diberikan oleh Allah. Contohnya begini, istri itu Allah berikan seperlapan. Jadi kalau istri mengambil lebih dari seperlapan, berarti dia mengambil Hak yang orang bukan tua. haknya. Maka kelebihannya itu berarti ada hak orang lain yang terambil. Ya, ada hak orang lain yang terambil. Maka berarti dia melakukan keharaman. Yaitu apa? Mengambil harta yang bukan haknya. Nah, seperti itu, Pak. Oke, jadi Bapak Ibu, inilah pentingnya kita ya belajar agar kita jangan sampai mengambil yang bukan hak kita. Karena Ya. tidak belajar bagaimana dari mana taunya. Nah, insya Allah kita di sini ada program pembelajaran yaitu Kava Wari Center ada memberikan mentoring Bapak Ibu. Ini kita 4 hari lagi oh, di tanggal 1 ada pembelajaran mentoring. Nah, mentoring ini sangat membantu ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa belajarnya kapan saja, dari mana saja. Kenapa? Karena setiap hari akan menerima ya tontonan nanti ya video yang akan mengajarkan mulai dari dasar Bapak Ibu ya tentang waris ini. Sampai nanti Bapak Ibu akan diberikan latihan-latihan. Nah, kami tetap menggunakan teknik mind mapping di sini. Nah, sebelum informasi-informasi yang saya berikan, jadi ini Bapak Ibu sudah semakin jelas ya bagaimana kita membuat perencanaan tentang warisan ini agar tidak terjadi konflik dalam keluarga. Nah, barangkali Bapak Ibu yang sudah mendengarkan dari tadi juga ada nih mempersiapkan pertanyaan, ini gimana ya yang terjadi? Bagaimana sebaik atau bagaimana apapun itu pertanyaan dari Bapak Ibu, kami buka saat ini sesi tanya jawab. Bapak Ibu silahkan raise hand atau open mic-nya. Untuk itu kami persilahkan. Informasikan nama dan dari kota mana. Silahkan. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Kami persilahkan. Oke, dari Ibu Resto ya dari Semarang. Silakan open mic Bu. Iya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah bisa ikut malam hari ini. Jadi tadi mendengar banyak tips ya yang sebetulnya tahu tapi tidak tahu gitu ya. Karena mungkin maksudnya tahu ada hukum waris Islam gitu, tapi tidak kuat untuk menerapkannya itu dalam apa namanya keseharian dalam kehidupan gitu ya. Nah, Iya, cuma memang beberapa waktu yang lalu saya juga sempat ngobrol dengan kakak-kakak gitu, Ustaz. Kayaknya kita harus perbaiki akad gitu ya, karena setelah iya, orang tua, setelah bapak meninggal itu memang ya bagi warisnya itu
apa namanya tadi sama rata gitu ya, Lagi sama. rata ya. Iya, iya. Apakah misalnya untuk memperbaiki itu, memperbaiki itu boleh nggak dibuat akad baru gitu ya? Tapi Hmm, masalahnya akad baru sesuai dengan hukum waris karena saya bersaudara itu 4 orang, 3 laki-laki, iya, saya perempuan sendiri. Berarti saya mendapat eh, bagian satu, kakak-kakak yang laki-laki dua gitu ya. iya, betul. Ketika bapak meninggal itu, ibu masih ada. Iya, Nah ini kemudian akad memperbaiki. Setelah itu kan ibu meninggal. iya, Kemudian apa rumah bapak diwariskan ke anak-anak lah gitu ya. Karena kita jual iya, karena nggak ada yang tinggal di situ. Akhirnya udah kita jual aja deh. Eh, iya. Sebagian kita wakafkan gitu kan. Kemudian Hmm, sebagian lagi yaitu dibagi rata, bagi 4 iya, sama rata. Nah, untuk memperbaiki akad itu bagaimana Ustadz? Karena ada hak ibu gitu ya, ada iya, iya, hak hak saya, hak kakak-kakak yang sudah saya terima gitu ya. iya. Nah, itu satu. Nah, kemudian ini masih ada karena memang baru-baru aja nih kami tuh memperhatikan, oh iya ya, Bapak tuh punya penghargaan lah dulu apa ya dari kantor gitu ya, kayak medali emas 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 gitu. Nah, Iya. saya tadi langsung berpikir ini kan nggak ada guna juga ya kalau didiemin gitu emas-emasan Hmm, apa sih kayak medali lah begitu gitu iya, kan. Mungkin penghargaan apa saya juga lupa. Lama sekali itu. Nah, misalkan itu kami jual kemudian sekedar kami bagi atau mungkin nanti setelah itu anak-anak akan memberikan sedekahnya untuk Bapak juga gitu misalnya. Itu kan iya, Nah, pembagiannya ini bagaimana? Karena ada satu kakak saya yang sudah meninggal. iya. Nah, itu gimana tuh? Ketika meninggalnya Bapak, kedua orang tua dari Bapak itu sudah meninggal dua-dua ya. Sudah. Bapak dan Nenek ibu kan? dari Bapak ya. Iya, Jadi nenek dari jalur ya, Bapak, eyang kakek dan ya, nenek dari jalur Bapak. sudah Eyang, ya. meninggal semua. Heeh. Sudah, Kalau dari jalur ibu, ketika meninggalnya ibu juga sudah meninggal lebih dahulu ya. sudah semua. Oh ya, oke, baik. Mm-mm. Ya, iya. Eh, jadi begini, cukup Bu ya pertanyaannya. Iya, sambut itu dulu. Itu dulu ya, oke, Karena baik. nanti Jadi, langsung terpikir kan, katanya, oh iya iya iya, ini ada kesalahan yang harus diperbaiki akad. iya, oke, baik. Jadi, ketika meninggalnya Bapak ya, maka harta Bapak itu dibagi seperlapannya untuk istrinya ya, ibu. Kemudian sisanya 7/8-nya itu untuk anak laki-laki dan perempuan. Ya, Jadi kalau hartanya itu 800 juta, maka 100 seperlapannya berarti 100 juta untuk istrinya Bu, atau ibu. Kemudian 700 jutanya itu untuk anak-anak ya. anak-anak. Nah, Oke, 700 juta itu karena anak laki-lakinya ada tiga, masing-masing dua bagian kan. Kalau tiga orang betul. dua bagian berarti 3 kali 2 6. Anak Iya, perempuan satu orang berarti satu bagian. Berarti iya, 6 tambah satu 7 ya. Jadi dari iya, 700 juta itu masing-masing anak laki-laki dapat 200, anak perempuan dapat 100. iya. Nah, habis itu totalnya jadi 800 juta. Nah, seharusnya Iya. seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau terlanjur dibagi rata di antara anak-anak? Maka berarti kan ada haknya anak laki-laki yang berkurang. Betul. Itu alternatifnya ada dua ya. Yang pertama mungkin eh, ibu meminta keridoan kepada saudara laki-lakinya ya. Saudara laki-lakinya minta keridoan bahwa yang dulu itu minta dimaafkan ya kan. Dimaafkan artinya diikhlaskan lah seperti itu. Iya. Nah, diminta itu sebagai akad hibah saja ya kepada ininya. Ya, begitu cara cara meminta ininya, Bu. Kalau misalnya ya mudah-mudahan sih mau. Ya, nah gitu Bu cara ininya. Kalau tidak mau Makanya berarti memang jadi, ada haknya yang jadi kemudian harus dikembalikan. Ya, seperti itu. kalau haknya ibu yang karena ketika bapak nggak ada itu, ibu masih ada. Harusnya kan Hmm, ibu dapat 8. Nah, itu sementara kan setelah enam 6 tahun setelah bapak meninggal itu waktu Bapak ibu meninggal ada meninggal. dilakukan pembagian harta waris atau nunggu Ibu Ya, meninggal? nggak ada sama sekali. Jadi ini setelah ibu Oh, meninggal tuh jauh setelah itu baru kami ini kok rumah nggak keurus ya kakak-kakak udah nggak ada yang mau ya, tinggal ya. gitu. Baru kita berpikir
udah diapain ya, udah deh dijual aja deh gitu, Oh jual gitu aja. ya. Nah, gitu. Jadi Jadi kalau kita nggak misalnya, ya, waris-waris itu dulu Ustaz. hmm. Jadi kalau baru dibagi setelah ibu meninggal, berarti harta bapak dan ibu itu bisa digabungkan. Karena ketika bapak dan ibu meninggal kan kedua orang tuanya itu sudah meninggal, kedua-duanya. Sementara ada anak laki-laki. Kalau seperti ini kondisinya boleh digabungkan antara harta bapak dan ibu. Kenapa? Karena ketika bapak dan ibu meninggal, maka harta itu Mm-mm. hanya dibagikan untuk anak saja. Ya. Mm-mm. Kecuali kalau ketika meninggalnya bapak atau ibu masih ada orang tua yang meninggal, yang hidup. Kalau ada Mm. orang tuanya yang hidup, nah itulah kemudian hak orang tuanya yang kalau belum sempat dibagi sampai sekarang itu nanti jatuh kepada anak-anaknya yang lain. Hmm. Berarti saudaranya bapak dan ibu. Tapi Meskipun karena ya, meskipun ada ya maksudnya tetap dibagi ke kalau eyang. ya kalau misalnya masih hidup ya, kalau masih Iya, hidup. iya, Tapi iya. kalau eh, faktanya di keluarga ibu kan memang sudah meninggal. Kalau Betul. sudah meninggal berarti hanya harta itu hanya jatuh kepada ibu bersaudara. Jadi Oke. sekarang ini berarti tinggal dibagi untuk ibu bersaudara saja, anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi tidak ada keluar ya, tidak ada kepada saudaranya bapak atau ibu almarhum. Iya, iya. Nah, seperti Nah, ibu, itu Bu. Jadi kalaupun mau memperbaiki akad sekarang ya tinggal meminta keriduan daripada Ridwan saudara dekat. laki-laki Ya, saja, ya, itu aja. ya. Ah, iya. Nah, pertanyaan yang kedua tadi Ustadz ada medalinya ayah Bapak yang saya pikir ya mungkin ada gunanya kalau kita jual kemudian ada yang kita wakafkan atau nanti dibagi Iya, kemudian nanti disedekahkan gitu untuk Bapak itu kan iya, bisa juga. Nah, boleh masalahnya ya. ada satu kakak yang sudah meninggal. Iya. Nah, itu Jadi gini, pembagiannya iya. gimana? Jadi kalau misalnya ada harta sekarang yang belum dibagi, maka statusnya itu namanya syirka amlak. Apa itu syirka amlak? Syirka amlak itu adalah ahli waris itu berserikat dalam memilikinya. Hmm, Jadi harusnya harta itu dibagikan ketika wafatnya mayit. Nah, tapi karena belum dibagikan sampai sekarang, akhirnya kemudian haknya ahli waris itu tertahan sampai dengan nanti dibagikan. Nah, kalau ya, sekarang baru mau dibagikan, maka dibuat simulasi, Bu. Dibuat simulasi, dianggap semua anak masih hidup dulu. Karena kan harusnya dibagi pada saat kematiannya orang ya. tua. Ya, jadi kalau sekarang apa ya digabungkan saja antara harta bapak dan ibu yang belum terbagi digabungkan saja, lalu kemudian dibuat simulasi, dianggap semua anak masih hidup. Nah, tadi itu ada anak laki-laki dan anak perempuan, masing-masing anak laki-laki mendapatkan 2/7, yang anak perempuan 1/7. Nah, yang sudah meninggal tentu saja anak laki-laki ya kan, Bu. Nah, Iya. ya, jadi yang 2/7 tadi itu, itulah kemudian dibagikan kepada ahli warisnya anak laki-laki yang sudah meninggal tadi, istri Oh, ya. dan anak-anaknya. Kalau ada anak laki-lakinya, berarti ya cukup untuk mereka saja. Istrinya 1/8, berarti kemudian sisanya untuk anak-anak laki-laki dan perempuan. Ya, ya. Nah, Jadi seperti itu, Bu. artinya pembagiannya apa dianggap kakak yang sudah meninggal itu masih hidup karena ketika Ya, bapak meninggal itu kan kami masih lengkap harusnya. juga. Ya, ya, Iya, ya. ya, ya seperti itu. Nah, Oke, ya, baik Oke, Ustaz. nah, baik. ya kalau mau disepakati ada yang diwakafkan atas nama Bapak, itu nanti Mm-mm. pendekatannya bisa dua ya, pendekatannya dua. Yang pertama, pendekatan pertama disepakati dulu berapa persen yang mau diwakafkan ya. Misalnya disepakati, oh ini eh, sepertiganya kita wakafkan ya, sepertiganya kita Itu wakafkan, belum bagi waris. kemudian 2/3 baru kita bagi sebagai harta waris. Itu bisa pendekatan yang Oh, pertama. Makanya ya, ya. disepakati dulu ya. Atau bisa juga pendekatan yang kedua, langsung dibagikan harta waris setelah masing-masing mendapatkan bagiannya, lalu masing-masing ini nih setoran ya kan, berapa masing-masing Iya, mau iya. berwakaf atas nama orang tua. Karena kan Oke, setiap ahli waris itu kondisi keuangannya mungkin tidak tidak sama. sama betul. Nah, sehingga mungkin ada yang lagi butuh uang, sehingga mungkin yang dia wakafkan tidak sebesar dengan mungkin saudara yang lain yang sudah nggak aja mungkin anaknya sudah selesai kuliah semua sehingga tidak ada lagi biaya-biaya besar yang diperlukan ya mungkin lebih banyak. Itu Mm-mm. pun pendekatannya yang kedua. Nah, itu nanti dikembalikan kepada musyawarah keluarga. Nah, Oke. gitu, Bu. Ya.
clear, clear. Nanti tinggal hitung-hitungannya, nanti tanya lagi. Ya, kalau hitung-hitungannya Belajar. kalau mau dibantu secara privat nanti bisa. Kalau mau belajar apa nanti bisa ikut mentoring, Bu. Nanti mulai tanggal 1 kita ada mentoring. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Rahmat cara ikut mentoringnya. Baik. Kita untuk belajar waris ini ada dua. Nanti bisa ada ikut mentoring, bisa juga nanti ada training ya. Training itu belajar seperti ini secara langsung. Mm-mm. Nanti saya akan mengajarkan langsung di belakang seperti saya ini. Kan belakang saya ada papan tulis. Itu biasanya saya mengajarkan secara live seperti ini, nah langsung praktek. Atau Mm. nanti via mentoring. Ya, kalau mentoring itu kita kirimkan materi setiap hari, lalu kemudian kita bimbing via grup WA. Nah, nanti ada pertemuan Zoom-nya juga. Nah, seperti itu. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Rahmat mentoringnya. Nah, Ya, gitu, Bu. baik, baik. Makasih, Ustaz. Ya. Ya, sama-sama ya. Semoga sudah terjawab Bu ya. Alhamdulillah. Baik, ini ada pertanyaan kedua Ustaz dari Bapak Kusniadi Tanjung dari Madinah. Ya, Assalamualaikum. ya. Aku nanya, di Waalaikumsalam. masyarakat ada juga yang mengatakan harta bersama, dalam kurung harta yang didapat setelah menikah hidup bersama. Ya, Jika suami dan istri yang meninggal, hartanya dibagi dua dulu, baru dibagi sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan syariat. Apa yang dimaksud ya, dan secara syariat bagaimana? Wafadol, silakan. ya. Oke, baik. Jadi kalau kita merujuk kepada surah An-Nisa ayat 12 ya. Jadi surah An-Nisa 12 walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna waladun ya. Jadi bagi kalian laki-laki ya, kalau istri kalian itu meninggal ya, maka kalian itu akan mendapatkan setengah kalau istri kalian yang meninggal itu tidak punya anak. Ya, seperti itu. Nah, dari situ kita bisa paham bahwa eh, kalau ada orang yang meninggal, maka harta yang dibagi itu adalah harta milik yang meninggal. Jadi, milik yang meninggal. Nah, sekarang kita tinggal menurunkan harta milik yang meninggal itu yang mana. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada eh, seorang laki-laki dan seorang perempuan, sebelum mereka menikah, ya sebelum mereka menikah, itu kan punya harta masing-masing. Ya. Jadi kalau suami punya harta itu bisa dari sumber bekerja, bisa juga dari waris orang tuanya, bisa juga dia dapat harta karena diberi orang lain, ya. Atau bisa juga mungkin dari bonus, ya kan, ataupun sumber-sumber lain yang halal. Ini namanya asbabut tamalluk, sebab-sebab mendapatkan harta. Nah demikian juga istri, ya istri sebelum menikah dengan suami itu punya harta pribadi, baik karena bekerja atau mungkin waris dari orang tua, atau ketika dia menikah dia dapat mahar, ya. Nah, itu harta pribadinya istri. Nah, nah kemudian menikahlah suami dan istri. Nah, ketika mereka menikah, biasanya ada harta yang dibeli secara bersama. Dibeli secara bersama dari harta suami dan harta istri. Pada umumnya itu rumah dan kendaraan. Itu yang paling umum. Misalnya eh, kasus yang pernah kami bantu itu pembagian warisnya, ada seorang perempuan mendapatkan tanah pembagian waris dari orang tuanya, lalu kemudian di tanah waris orang tua dari istri, itu kemudian dibangunlah rumah 100% dari harta suami. Ya, ya, karena suaminya kebetulan juga dapat harta yang cukup banyak ya. Lalu kemudian dibangunlah rumah. Jadi tanah waris dari istri, rumah dibangun dari harta suami. Nah ini ketika ada yang meninggal, maka harta seperti ini kan berarti harta dibeli dengan harta bersama. Uh, Kalau kebiasaan orang Arab itu mereka mencatat ya, mencatat kalau ada harta yang bergabung seperti ini, dicatat itu berapa kontribusinya masing-masing. Jadi kalau rumah misalnya ya rumah 500 juta, ini pakai duit suami berapa nih? 300 juta. Istri pakai 200 juta. Berarti ini milik suami 3/5, milik istri 2/5. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya, oh ya udah ini udah melebur nih, belinya pakai DP, harta bersama, lalu kemudian nyicilnya ganti-gantian. Berarti ini ya sudah tidak diketahui lagi berapa kontribusi suami, berapa kontribusi istri, maka pada umumnya ini bagi dua.
Jadi 50% milik suami, 50% milik istri. Nah, nanti kalau ada salah satu yang meninggal, misalnya suami yang meninggal, harta yang dibagi itu harta milik mayit saja, harta milik suami saja. Nah, mana itu? Pertama, harta yang dia miliki sebelum dia menikah, ditambah setengah daripada harta bersama yang dia eh, beli atau dia miliki secara bersama dengan istrinya. Nah, sehingga dipisahkan dulu. Jadi harta milik istri itu dikembalikan dulu ke istri, ya. Harta miliknya istri yang sebelum menikah ditambah setengah harta yang dimiliki secara bersama. Itu dipisahkan dulu, baru kemudian kalau suami yang meninggal berarti harta suami saja yang dibagi. Di mana nanti istri dapat seperlapan dari situ, nanti ditambah nanti kemudian anak-anaknya yang lainnya ya. Tadi kita sudah bahas itu anak-anak nanti dapat sisanya asobabil ghairi. Nah, gitu Pak, cara memisahkan harta bersama. Nah, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah ya. Sudah terjawab semoga ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ini tadi yang sampaikan Ustaz bahwa kita dari Kafawari Center ada pembekalan ya, belajar tentang ilmu waris ini. Nah, insya Allah dalam waktu dekat yang Bapak Ibu bisa ikuti yaitu ada mentoring. Kalau kelas training, insya Allah kita akan ada itu nanti di awal tahun depan ya, tahun 2025 itu di bulan Januari. Nah, untuk yang Bapak Ibu ingin belajar tentang ilmu waris atau ilmu faraid ini, kita ada kelas mentoring ya. Nah, di mana mentoring ini Bapak Ibu bisa belajar lebih simpel sebenarnya ya bagi Bapak Ibu yang mungkin keterbatasan waktu kalau harus ikut Zoom selama 1,5 jam atau setiap malamnya itu, maka solusi kami adalah dengan memberikan mentoring ini. Nah, Bapak Ibu, ini kita bicara tadi tentang kasus-kasus waris yang memang banyak. Dan tadi yang ditanyakan terakhir itu juga sering ditanyakan, ya. Ada juga istilahnya harta gono gini ya katanya. Nah, ini banyak kasus waris yang terjadi di masyarakat. Ini yang kami ingin bagikan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu juga bisa belajar langsung dengan mentoring dan training kami selenggarakan. Atau Bapak Ibu bisa juga nanti mengambil dari e-book yang kami siapkan. Kami ada juga e-book, di mana e-book ini menjadi apa ya mungkin seperti dia sudah kami buatkan lah kasus-kasus waris yang sering terjadi di masyarakat. Jadi ada seperti template Bapak Ibu bisa masukkan sesuaikan dengan kebutuhan. Tapi kalau memang tidak sesuai makanya itu ada kesempatan untuk belajar ya. Nah, kami share dulu ya informasinya. Nah, oke, ini yang pada malam hari ini acara kita ya. Nah, ini kami berikan ada namanya e-book ya. E-book ini penyelesaian kasus waris. Kami coba rangkum dalam 7 ya. Ada 7 kasus waris. Nah, bagaimana penyelesaian praktisnya untuk 7 kasus waris yang sering terjadi di masyarakat? Nah, ini kami coba berikan dan ini Bapak Ibu bisa dapatkan dengan mengklik link yang ada di tertera di sana ya atau akan kami bagikan di dalam chat Zoom. Nah, Bapak Ibu bisa dapatkan ini ya. Ini dengan biaya hanya 50.000 saja. Nah, ini 50.000 Bapak Ibu akan dapatkan 7 kasus waris yang mana ini bisa saja terjadi pada diri kita, ya orang sekitar kita. Nah, itu tinggal rubah ya. Contoh, saya coba bukakan saja. Eh, ini kalau Bapak Ibu nanti klik link yang kami berikan tadi di chat Zoom, maka akan muncul langsung seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa langsung isikan data diri Bapak Ibu di sini nantinya. Nah, kemudian kami coba bagikan juga bagaimana untuk e-booknya. Nah, seperti ini. Nah, e-booknya Bapak Ibu nanti akan Bapak Ibu bisa pelajari banyak lengkap ya. Nah, ini 7 kasus waris yang sering terjadi di masyarakat. Nah, ini Bapak Ibu ada kasus-kasus yang bisa, ini ada pembukaan ya Bapak Ibu untuk bisa belajar sedikit dan ini kasus waris pertama. Nah, ini sudah kami berikan kasus waris pewarisan di mana ada anak laki-laki dan anak perempuan yang hidup sehingga harta waris hanya dibagi antara ahli waris inti. Nah, ini sudah ada nih template-nya. Nah, ini mungkin di sini ada harta, ini contoh kasus saja. Jadi Bapak Ibu tinggal sesuaikan nih berapa harta yang ada ya yang ditinggalkan. Nah, tinggal nanti disesuaikan dengan yang ada. Nah, tapi kalau dalam kasus waris ini ada 7 yang kami bagikan ternyata tidak ada, maka tentulah solusi yang bisa disampaikan tadi dengan apa cara belajar ya, di mana ada nanti kelas mentoring. Nah, ini kami bagikan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau silakan langsung klik. Nah, Bapak Ibu mau ini gratis nggak? Nah, ini ada juga kami berikan kesempatan ya 50.000 ini Bapak Ibu bisa dapatkan gratis.
Nah, untuk itu bagaimana? Nah, sementara kami ingin Bapak Ibu juga ya menjadi inspirasi atau motivasi kita bahwa belajar ilmu waris ini penting dan kami dapatkan pengingat kami dari orang tua kami ya, orang tua kita ya, seorang ibu-ibu ya, ikut training waris dan beliau berusia 80 tahun, kalau sekarang udah lebih ya, itu karena itu 2 tahun yang lalu ya. Nah, Alhamdulillah ini ada pesan penting yang patut menjadi perhatian kita. Mari kita dengarkan terlebih dahulu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Alhamdulillah pada hari ini saya sangat senang dan sangat gembira mendapat ilmu yang sukar untuk dipelajari dan sukar pula untuk dipahami. Alhamdulillah pada hari ini ya terasa kekurangan ilmu itu. Betullah apa yang dikatakan Rasul. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi ibu udah mau 80, karena itulah ingin menuntut ilmu yang belum pernah ibu alami yang secara mendetail. Alhamdulillah ustadznya pun sabar. Ya dengan rasa senyum walaupun salah. Kemudian apa yang ibu rasakan hari ini, rasanya kepingin muda kembali menghadapi ilmu ini. Ya di dalam mendengar ilmu tadi rasa menangis, rasa ya kok terlambat lah mendapatkan ilmu ini. Itulah, jadi penuh keheranan aja. Makanya tanya jawabnya pun rasanya mau ditanya malu, nggak ditanya kepingin, mau nanya gitu loh. Kenapa malu? Ya kenapa terlambat kali ilmu yang gini dituntut. Makanya pada Ananda semuanya, ya, untuk dunia dan akhirat kita, terutama generasi penerus kita, mungkin juga kesalahan. Maka marilah ya ibu sarankan kepada yang mendengar dan yang belum mendengar, rasanya terasalah kita kelemahan dan kekurangan ya dalam ilmu ini. Yang terakhir ibu harapkan kepada Ananda yang masih berumur muda, apakah 20, apakah masih 50, ya sangat besar untuk meninggalkan ya generasi yang muda-muda, sehingga tak terjadilah para ini bersalah membaginya. Ya mudah-mudahan kita selamatlah dengan membagikan harta ini di dunia dan di akhirat untuk kita pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulin an ra'yatihi. Setiap kamu pemimpin yaitu menuntut ilmu untuk anak dan generasi selanjutnya. Inilah yang dapat ibu berikan. Mudah-mudahan kita yang mendengar pada hari ini jangan sampai di sini aja. Teruslah tuntut ilmu itu. Apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu sampai ayunan dan liang lahat. Siapkan anakmu dengan ilmu. Ilmulah yang akan membahagiakanmu. Jangan kurangkan anak dengan kekayaan. Kekayaanlah yang akan menghancurkan anak-anak. Jadi saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, kami membuka nih kesempatan kepada Bapak Ibu. Ini tadi ada pertanyaan lagi Ustadz, kita selesaikan dulu nih Ustadz ya. Nanti Bapak Ibu ada pertanyaan yang bagus ini dari Bapak Ripai, nanti insya Allah akan kita sampaikan setelah informasi ini. Nah, jadi sesuai arahan kita tadi ya dari Ustadz juga bahwa ketika Bapak Ibu ingin mendapatkan penyelesaian untuk kasus waris, kami juga memberikan kesempatan kalau Bapak Ibu merasa kesulitan selama ini belajarnya, maka kami dari Kafah Waris Center memberikan kesempatan dengan cara mudah dan menyenangkan menggunakan teknik mind mapping. Nah, malam hari ini Bapak Ibu tadi ada e-book
penyelesaian kasus waris ada 7 cara praktis yang ada di masyarakat saat ini. Nah, kami berikan Bapak Ibu itu gratis. Kalau tadi 50.000 Bapak Ibu harus bayar, kami bisa berikan gratis dengan cara apa? Nah, Bapak Ibu bisa dengan cara, ya ini ya, dapatkan gratis ini dengan cara mengikuti mentoring ilmu waris atau lengkapnya ini. Nah, mentoring ilmu waris atau faraid 15 hari jago menghitung waris. Di mana Bapak Ibu? Di sini kami akan berikan belajar dengan teknik mind mapping. Nah, insya Allah bisa ingat seluruh waris dan bagiannya dengan tanpa harus menghafal dan dibimbing dengan latihan dan ada praktek langsung selama 15 hari. Nah, ini dibimbing oleh praktisi ilmu faraid memiliki sanad mutasil kitab faraid, muatan rahabiah, waktu belajar fleksibel, bisa kapan saja. Dengan ini Bapak Ibu bisa dapatkan, nah ini ada perubahan ya. Bapak Ibu biayanya berapa? 200.000. Nah, Bapak Ibu saat ini sudah melewati waktu ya. Ini normalnya 200.000 Bapak Ibu. Dan kita ada early bird pertama kemarin itu sampai tanggal 23 November. Nah, Bapak Ibu, saat ini sudah lewat ya, berarti harganya sudah masuk ke early bird 2 yaitu 125.000. Nah, Bapak Ibu, khusus, ya ini wabil khusus Bapak Ibu yang mau belajar ilmu waris ini ikut mentoring pada Kafah Waris Center ini, di mana Bapak Ibu belajar bebas waktunya ya mau belajar kapan saja dari mana saja bisa. Kenapa? Karena Bapak Ibu akan mendapatkan rekaman videonya setiap hari yang kami berikan setiap pagi. Nah, Bapak Ibu boleh langsung klik link yang kami bagikan di Zoom, ada HTTP mentoring waris. Nah, Bapak Ibu isikan, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan harga ya pada hari ini sudah termasuk early bird yang kedua yaitu 125.000. Nah, khusus bagi Bapak Ibu yang malam hari ini langsung action, klik link yang kami berikan barusan di Zoom. Nah, Bapak Ibu bayar berapa? Tetap hanya membayar 97.000 walaupun ini sudah tidak bisa. Nanti kami yang akan bantu setting karena ini sistem tersistem sudah otomatis. Nanti biar kami yang akan membantu Bapak Ibu ya untuk melewati ini ya karena harganya sudah lewat. Tapi Bapak Ibu kalau seandainya tidak melakukan pendaftaran pada malam hari ini, klik link yang kami bagikan, maka tidak apa-apa kalau memang mau Bapak Ibu besok actionnya ya Bapak Ibu berarti bisa pakai early bird yang kedua yaitu 125.000 karena ini masih lebih murah dibandingkan harga normalnya untuk mentoring ini adalah 200.000. Nah, silakan langsung action. Ada linknya di bawah ini kami berikan atau di chat Zoom sudah kami kirimkan. Nah, jika masih ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan hubungi saya di 0853 555177 dengan 22 dengan saya langsung Rahmat Junaidi ya silakan. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita banyak yang mau bertanya dan tidak sempat semua dijawab. Dan mungkin ada juga salah satu dari Bapak Ibu yang di sini ingin bertanya secara khusus, secara private. Maka kami siap membantu. Karena kami memberikan ada 3 kesempatan konsultasi waris itu ya. Yang pertama ada melalui WAG, Insya Allah ini dibagikan setiap hari Selasa atau Rabu ya. Sekarang Rabu. Nah, ini Bapak Ibu bisa ikuti di WA Group. Bapak Ibu nanti akan kami berikan linknya. Kemudian ada juga konsultasi gratis via Zoom. Insya Allah ini setiap bulan di awal bulan ya. Dan juga ada konsultasi private. Nah, ini Bapak Ibu yang ingin barangkali menjaga privasinya, tidak ingin diketahui orang lain, tidak ingin orang lain mengetahuinya, maka Bapak Ibu boleh tanyakan langsung kepada kami. Nah, ini boleh chat saya di link yang tadi. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa ikuti. Nah, barangkali itu informasi yang bisa saya bagikan untuk malam hari ini. Dan untuk pertanyaan berikutnya, kita langsung saja masuk kepada Oke, ini ada pertanyaan tentang yang tadi ya mau daftar. Oke, memang itu Pak. Jadi tujuannya Bapak Ibu silakan klik daftar mentoring tadi, mentoring waris. Daftarnya sekarang, transfernya boleh besok. Karena untuk yang daftar sekarang itu kan datanya terkumpul, maka orang-orang yang daftar sekarang yang kita akan bagikan harga 97.000. Walaupun besok itu sudah harga 100 tadi ya 125. Tapi Bapak Ibu yang mendaftar malam hari ini kita akan keep nama-namanya, maka otomatis hanya dengan bayar 97.000 sudah mendapatkan e-book seharga 50.000. Sekali lagi, Bapak Ibu bayar 97.000 untuk yang daftar malam hari ini maka mendapatkan e-book 50.000 tadi dan Bapak Ibu juga mendapatkan belajar selama 15 hari ya. Masya Allah. Nah, itu Bapak Ibu ya sudah terjawab Bapak Rafi ya. Nah, Bapak Ibu ya kita lanjutkan beberapa pertanyaan yang ini bagus ya pertanyaannya. Ustaz,
Standby Ustaz? Ready Ustaz ya? Oke, kita lanjutkan Ustaz. Bapak Ibu Oke, ini Pak. yang kita Ya, bacakan. silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Rifai ya dari Depok. Nah, dari Depok mau jauh juga nih. Mau tanya, almarhum meninggalkan anak empat Ya, laki ya semua. Jadi meninggalkan anak empat laki-laki semua dan istri yang ditinggalkannya. Tapi anak iya, pertama lahir di luar perkawinan. Karena menyadari itu, si almarhum sebelum meninggal membuat wasiat pertama, ya, membuat wasiat anak pertama diberikan sebuah rumah. Apa bisa berlaku wasiat itu dan si anak pertama tidak mendapatkan warisan dari harta almarhum? Nah, itu Ustaz yang iya, pertama. Kemudian ada yang kedua, lanjutannya. Apa dalam waris Islam ada ahli waris pengganti saat orang tuanya sudah meninggal, saat seharusnya orang tuanya dapat warisan dari kakeknya? Itu Ustaz. Tafadhol, Ustaz. iya, iya. Oke, baik. Jadi yang pertama, kalau ada anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, ya, maka anak ini, ya, bahasanya mohon maaf ya, misalnya berzina ya. Jadi kalau di ilmu faraid itu tuh ada anak hasil zina ya. Nah itu nanti anak ini eh, tidak saling mewarisi dengan ayah biologisnya ya. Bahkan nasabnya juga tidak tersambung. Termasuk kalau dia perempuan itu kalau menikah walinya bukan ayah biologisnya ya, seperti itu. Nah, tapi anak ini nanti saling mewarisi dengan ibu biologisnya. Nah, lalu bagaimana kalau ayah biologisnya itu wafat ya? Maka anak ini tidak termasuk ahli waris ya, karena tidak ada hubungan nasab. Jadi kalau sebab mendapatkan harta waris itu adalah sebab pernikahan dan juga sebab karena memiliki hubungan nasab. Nah, karena anak tadi itu lahir di luar pernikahan, maka tidak ada hubungan nasab. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah bisa dengan wasiat. Jadi anak tadi berhak mendapatkan harta dari jalan wasiat. Dengan catatan jumlahnya tidak melebihi sepertiga. Jadi kalau tadi dia mendapatkan wasiat berupa rumah, nah caranya semua harta yang ditinggalkan oleh mayit kita apresial dulu, ya kita data, lalu kemudian kita hitung nilainya. Nah setelah dibayarkan hutang, kemudian apa namanya biaya pengurusan jenazah, dan yang lain itu jadi kalau kita baca Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i kitab Syekh Muhammad Az-Zuhaili, di situ disebutkan ada 5 ya, ada 5. Yang pertama itu kalau misalnya ada seorang mayit meninggal, kita lakukan dulu pendataan harta. Nah, pendataan harta yang ditinggalkan ini namanya tirkah, harta harta peninggalan. Nah, dari harta peninggalan itu yang pertama kita keluarkan dulu apa namanya eh, apa hutang mayit yang terkait dengan jaminan harta itu dulu kalau di kitab itu ya. Itu misalnya ada harta yang digadaikan dan belum sempat dilunasi sampai dengan wafatnya. Maka itu dulu yang dilunasi ya. Nah, kemudian yang kedua baru biaya pengurusan jenazah. Baru kemudian yang ketiga yaitu hutang yang tidak terkait dengan jaminan harta. Contohnya hutang pertama dulu hutangnya dulu kepada Allah seperti misalnya ada nazar, kemudian ada apa namanya nazar zakat harta yang belum terbayarkan ya misalnya selama hidup hartanya itu sudah sampai nisab zakat harta dan ternyata di tahun terakhir meninggalnya itu belum sempat dibayarkan zakat hartanya. Maka itu diambil dari harta yang ditinggalkannya. Atau misalnya kalau di kitab itu disebutkan si mayit itu sudah punya harta yang dia tuh wajib haji ya. Dan dia belum sempat menunaikan haji. Maka dari harta yang ditinggalkan itu kita ambil biaya untuk badal hajinya. Ya, seperti itu. Nah, kalau itu sudah selesai, baru kemudian sisanya itu kita tunaikan wasiat. Ya, wasiat. Nah, tadi disebutkan wasiat jumlahnya tidak melebihi sepertiga. Nah, setelah itu naikkan wasiat tadi, wasiat itu untuk anak yang tadi ya, anak-anak di luar pernikahan, baru sisanya dibagikan kepada ahli waris ya. Jadi ada 5 tahapan ya tadi disebutkan. Pertama itu
dikeluarkan untuk apa namanya hutang yang dikaitkan dengan jaminan harta, yang kedua biaya pengurusan jenazah, yang ketiga itu hutang yang berkaitan dengan Allah dan sesama manusia, ya hutang harta. Kemudian yang keempat wasiat, baru kemudian sisanya dibagikan sebagai waris. Nah, seperti itu. Udah terjawab ya. Ada yang ketinggalan nggak tadi dari pertanyaannya, Pak Rahmat? Oke, dari pertanyaan tadi, Ustaz, yang kedua barangkali itu apa dalam waris Islam ada ahli waris pengganti saat orang tuanya sudah Oh iya ya, ahli waris pengganti. Iya ya. Jadi saat seharusnya orang tuanya dapat yang waris. kedua ahli waris pengganti ya. Jadi ahli waris pengganti ini kalau dalam kitab faraid namanya wasiya wajibah. Kalau di dalam KHI namanya istilahnya pakai istilah ahli waris pengganti. Untuk siapa? Yaitu untuk cucu yang orang tuanya lebih dahulu wafat daripada kakek atau nenek, di mana posisi si cucu itu nanti terhalang. Ya, terhalang karena masih adanya eh, kalau dia dari jalur anak laki-laki berarti masih ada anak laki-laki yang hidup. Kalau dia dari jalur anak perempuan si cucu berarti dia ya apa namanya karena ibunya lebih dahulu meninggal. Nah, apakah ini ada? Jawabnya ada dua pendapat para ulama ya, ada dua pendapat para ulama. Pendapat pertama ada ulama yang menyebutkan tidak dapat. Karena apa? Karena kalau terhalang berarti sudah tidak dapat. Karena apa? Misalnya masih ada anak laki-laki yang hidup. Itu pendapat yang pertama. Dan ini memang banyak yang dianut oleh para ustadz ya ketika menjelaskan hukum faraid. Tapi kalau pendapat yang kedua ya, pendapat yang kedua dan ini kalau di Timur Tengah itu sudah diundangkan ya. Jadi kalau kita baca kitabnya Syekh Muhammad Az-Zuhaili bahwa di situ disebutkan ini beberapa negara Timur Tengah seperti Syria, Mesir, beberapa negara Timur Tengah itu sudah diundangkan. Karena sudah diundangkan berarti memang dan menyebutkan ada ya dan diberikan dengan jumlah pertama jumlahnya tidak melebihi sepertiga, yang kedua kakek atau nenek itu semasa hidupnya belum pernah memberikan harta sebesar jumlah yang akan diberikan sebagai untuk ahli waris pengganti atau untuk wasiat wajibah. Nah, berapa nilainya? Nilainya itu adalah dihitung dulu di atas kertas. Nah, nanti berapa jumlahnya? eh, Kalau tidak melebihi sepertiga harta, maka apa namanya itu yang diberikan untuk cucu. Jadi dibuat dulu simulasi seandainya orang tuanya masih hidup. Nah, bagian orang tuanya itulah yang kemudian diberikan untuk si cucu dengan catatan yang tadi dua itu. Pertama jumlahnya tidak melebihi sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga hanya diberikan maksimal sepertiga. Yang kedua, kakek atau nenek yang meninggal yang kita bagikan hartanya belum pernah memberikan harta kepada cucu yang akan menerima ahli waris pengganti atau wasi wajibah tadi sebesar wasi wajibah yang akan diberikan. Kalau sudah pernah dan jumlahnya mungkin setengahnya, maka tinggal selebihnya saja yang diberikan. Nah, gitu Pak. Nah, sekarang ini paling banyak dipakai itu pendapat yang diberikan ya. Kenapa? Karena kalau misalnya terjadi konflik dan misalnya si cucu itu tidak diberikan dan dia mengajukan perkaranya ke pengadilan agama, itu secara umum di pengadilan agama nanti akan diberikan ya. Kenapa? Karena di KHI ada namanya ahli waris pengganti. Nah, gitu. Oke, baik Ustaz. Syukur Ustaz. Nah, ini Bapak Ibu menarik ya. Nah, pas Ya, banget ya, Bapak Ibu dengan hal yang kami ingin selenggarakan juga dalam waktu dekat ini. Oke, Bapak Ibu, ya kita dengan ada training ya. ya, Untuk nanti cara kami menghitungnya informasikan nanti kita semuanya. akan ada trainingnya insya Allah. Ya, oke, Bapak Ibu, ini tadi ada pertanyaan lagi. Oke, tadi sudah dijawab ya bagaimana untuk pendaftaran. Oke, silakan Bapak Ibu langsung daftar sekarang. Maka bisa daftar transfernya. Ini ada pertanyaan, maaf bisa diulang kalau mentoring deskripsinya 15 hari. Nah, ini ya. Memang mentoring ini kami berikan yang khusus ya untuk belajarnya tidak seperti sekarang ini, tidak pakai Zoom ya. Karena kalau Zoom itu lebih bagus ya, lebih mantep karena langsung interaktif, karena langsung melihat Ustadz langsung memberikan pembelajarannya di layar dan bahkan kalau kita di training Kafawari Center ini belajarnya online tapi serasa offline. Nah, tapi yang ini berbeda. Ini membantu mungkin di awal masih khawatir baru belajar, maka mentor ini bisa langkah awal untuk menambahkan cara belajar agar dapat mudah. Ya, kenapa? Karena belajarnya Bapak Ibu tidak dipaksakan 1,5 jam terus terus.
Nah, tapi bagaimana? Kami akan berikan setiap hari, ya, selama 15 hari, ada video yang bisa Bapak Ibu tonton. Nah, setiap pagi, insya Allah sekitar jam 6-an, Bapak Ibu sudah menerima rekaman video kurs ya, dalam bentuk e-course lah kami berikan. Bapak Ibu tonton. Nah, ketika ditonton, maka langsung ada latihan yang kami berikan. Nah, Bapak Ibu, ini bagi yang ada yang baru masuk juga, nggak apa-apa ya, langsung kalau memang mau belajar, silahkan klik daftar sekarang link yang kami bagikan barusan, ya. Nanti di link tersebut, maka Bapak Ibu, kalau daftar malam hari ini, maka tetap mendapatkan harga early bird yang 97.000. Satu kali lagi, Bapak Ibu dapat bonus ebook 7 penyelesaian kasus waris yang tadi senilai 50.000 gratis. Nah, boleh Bapak Ibu silakan diklik bagi yang mau mendaftar. Nah, jadi apa pertanyaan tadi? Melalui Zoom tidak. Jam berapa tidak ada jamnya. Makanya ini sangat membantu bagi Bapak Ibu. Ya mungkin nih Ibu yang bertanya, ya waktunya terbatas, kesulitan, bisa belajar kapan saja. Jam 6 pagi insya Allah sudah dapat. Bapak Ibu mau langsung buka, pelajari, tonton, langsung buat latihan, silakan. Sempat pagi, siang dibuka, tonton, pelajari, silahkan. Nggak sempat juga malamnya ya. Nggak sempat juga malamnya, besoknya baru sempat dibuka, silahkan. Yang penting Bapak Ibu, saran kami latihannya harus dikerjakan agar betul-betul dapat ilmunya termapping ya. Sesuai tujuan kita, mind mapping, memetakan di pikiran Bapak Ibu. Nah, insya Allah itu akan bisa didapatkan. Nah, materinya apa saja ya? Insya Allah materinya sebenarnya Bapak Ibu ini hal yang sangat penting yang untuk diketahui akan kami bagikan ya. Contoh, memahami siapa saja ahli warisnya. Itu kami akan bagikan ya bagaimana Bapak Ibu bisa memahaminya. Ya, siapa saja ahli warisnya. Kemudian bagaimana bagian-bagian warisnya, porsi-porsi warisnya itu juga kami bagikan ilmunya. Kemudian ada juga bagaimana rincian ashabul furud, ada kemudian asobah, ada bagaimana siapa saja penghalang waris, itu akan kami bagikan semuanya. Nah, bahkan sampai ke perhitungan matematika, bagaimana PK dan lainnya, sampai perhitungannya Bapak Ibu juga akan langsung kami berikan dan langsung latihan. Nah, ada juga pada kasus waris yang mungkin Bapak Ibu secara aul dan rod itu juga kami berikan. Nah, Bapak Ibu itulah lebih kurang. Nah, dengan 15 hari ini Bapak Ibu akan terasa ya terbantu karena tidak terpaksakan belajar 1,5 jam langsung seperti di training. Tapi nanti kalau Bapak Ibu sudah dapat bekal, maka di training itu akan semakin memantapkan. Nah, kalau memang mungkin sudah pernah madrasah atau pernah di sekolah atau di kuliah atau di pesantren, nah ini ikut training itu mantap. Kalau ini bisa jadi tambahan mentoring bisa silakan. Nah, itu mungkin ya Bapak Ibu. Nah, satu lagi mungkin tadi ada pertanyaan yang diberikan ya oleh Pak Rifai. Ini pas banget dengan apa yang kami akan selenggarakan di bulan Desember, Bapak Ibu. Nah, ini saya coba share ya. Karena sangat penting kita mengetahui bahwa anak, ya, tadi contoh, maaf tadi ya, ternyata ya anak yang lahir di luar sebelum nikah contohnya tadi. Nah, ini kami ada pembelajaran training ini Bapak Ibu karena kan yang tadi kami bagikan itu dasarnya ya mentoring juga itu dasar tapi tidak semua kasus ternyata secara umum sama maka ada kasus waris yang secara khusus kami menyebutnya ini lanjutan bagian pertama di mana Bapak Ibu akan belajar warisan materinya ini ya warisan untuk janin warisan untuk orang hilang di tangan musuh. Nah, tadi Bapak Ibu ada yang bertanya, itu langsung dua kasus ya, ada muncul di sini. Nih, warisan anak hasil perzinahan dan li'an. Nah, ini hasil perzinahan ada di sini. Kemudian warisan disertai wasiat. Ya, ini tadi yang kita bahas. Nah, ini yang akan Bapak Ibu dapatkan. Nah, ada juga warisan kakek bersama saudara, warisan orang hilang. Nah, Bapak Ibu, ini insya Allah kita akan mulai tanggal 10. Nah, Bapak Ibu di sini ada yang sudah ikut training dasar atau mentoring, maka silahkan ikut ini. Karena Bapak Ibu kalau sudah ikut mentoring, maka ya Bapak Ibu ini misalnya ikut mentoring nih tanggal 1 mulai. Nah, silahkan ambil ini karena sampai tanggal 10 Bapak Ibu sudah mulai kepada perhitungan. Artinya sudah mulai bisa apalah ya mendapat gambaran. Tapi kalau Bapak Ibu sudah pernah belajar di pesantren, di kuliah, nah ikut langsung ke training ini silahkan itu juga bagus. Nah, tapi kalau yang sudah ikut training dasar bersama Kavari Center, maka ini sangat dianjurkan. Kenapa? Ini sangat membantu Bapak Ibu nantinya ketika ada kasus di lapangan. Nah, kapan itu? 5 kali pertemuan Bapak Ibu. 10, 13, 17, 20, dan 24 Desember. Ya, 5 kali pertemuan jam 8 sampai sama seperti sekarang 21.30 setiap hari Selasa dan Jumat. Nah, bayarnya berapa biayanya? Nah, ini Bapak Ibu ada 375.000. Nah, sekarang ada biaya
early bird ya, harga promo, harga khusus Bapak Ibu jika memang ada yang mau daftar, saya kasih linknya SID. Nah, training lanjutan ini Bapak Ibu bisa klik linknya yang kami berikan di chat Zoom. Nah, ini bagi yang sudah pernah ikut atau pernah belajar, silahkan ya, ini kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang khusus ya. Bisa diklik nggak ya? Karena kalau diklik nanti otomatis akan terbuka. Oh, nggak bisa ya. Mungkin ada yang ketinggalan. Baik, sebentar ya. Eh, oke, kita ulangi lagi ya. Nih. Oke, bentar. Ada bagian satunya, tadi ada kesalahan. Oke. Nah, Bapak Ibu yang ada bagian satunya, kalau diklik, maka akan muncul seperti ini. Bapak Ibu bisa langsung melihat tampilannya seperti mana tadi. Oke, sudah kita klik aja ya. Ketika kita klik, maka akan muncul seperti ini. Ini langsung di Bapak Ibu klik ya, akan muncul. Nah, ini akan kami berikan. Bapak Ibu akan langsung belajar di sini. Nah, klik daftar. Nah, informasinya di sini. Harganya tadi Bapak Ibu kalau sekarang itu, nah Bapak Ibu dapat libur pertama itu sampai 30 November. Langsung klik aja di sini. Ini langsung dapat potongan. Ya, nanti kalau Bapak Ibu tidak ambil sekarang, maka harganya nanti sudah berubah jadi 325. Ini sudah tersistem Bapak Ibu ya, otomatis. Ya, tidak kita ganggu-gugat, ini otomatis sudah bekerja, harga akan berubah. Maka take action, ambil kesempatan sekarang akan mengambil Bapak Ibu harga yang termurah. Nah, Bapak Ibu jika ingin ambil kelas training juga bisa ya. Walaupun Bapak Ibu sudah tidak sempat kemarin, Bapak Ibu mau klik di sini, ambil dengan harga khusus juga bisa, silakan. Bapak Ibu yang mau ambil ini, kami berikan ada bonus nih. Bonus buat yang serius mau ikut training ini, maka kami berikan ada video cara bagi waris khusus untuk anak hasil perzinahan. Dan ini kami berikan secara gratis. Kenapa? Karena kami sudah berikan sebelumnya untuk Bapak Ibu ya. Nah, inilah informasinya Bapak Ibu. Oke, itu ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan ada pertanyaan yang lainnya. Kalau besok, oh ini, kalau besok belum ada uang, lalu saya daftar sekarang. Oke, kali ini silakan nanti Japri ya, Pak Rofi ya, silakan Japri hubungi saya di sini 053 5551 7722. Oke, silakan hubungi saya di sana ya Pak ya. Kalau untuk pertanyaan itu jawabannya. Oke, baik Bapak Ibu, untuk seputar waris ini, nah ini waktunya ternyata sudah lewat ya. Sepertinya kalau kita lihat nih semua sudah diberikan ya. Oke Bapak Ibu, itu dulu barangkali. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Tadi Pak Khairul ya udah. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita sudah banyak belajar. Insya Allah Kafawari Center banyak program-program yang diberikan dan Insya Allah masih ada lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, silakan lihat atau tunggu di grup yang Bapak Ibu ikuti. Barangkali sebelum kita tutup, oke, siap Bu. Silakan langsung diklik ya. Oke, Bapak Ibu ya, yang mau langsung diklik. Ini tadi ada yang bertanya langsung ke saya tadi tadi apa nih? Oke, baik itu sudah terjawab Bapak ya. Oke, silakan langsung diklik ya. Oke, oh nggak bisa klik ya. Oke, nanti saya hubungi Bapak Ibu ya. Oke, nanti saya hubungi. Oke, siap. Nanti akan saya hubungin ya. Karena ada yang chat langsung, kita kan bisa chat Japri juga. Nanti biar saya hubungi yang nggak bisa tadi. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup, kita kembali kepada Ustadz Yusron. Boleh berikan Ya, apa, statement Ustadz sebelum kita tutup? ya itu. Pak Rofi mungkin dijawab dulu Pak itu. Udah Ustadz tadi. Oh ya, Pak Rofi nanti hubungi ke nomor WA Pak Rahmat aja ya. Oke, baik. Jadi kembali kepada topik kita tadi di awal untuk ngobrol online masalah waris ini. Jadi eh, untuk menghindari konflik dalam pembagian harta waris, merujuk kepada hadis Nabi tadi, maka eh, kita perlu mempelajari ilmunya ya. Jadi dengan mempelajari ilmu tadi, Nabi juga menyebutkan bahwa akar masalah terjadinya konflik itu adalah la yajidu mayak dibiha. Jadi ketika terjadi konflik itu mereka tidak menemukan orang yang bisa menyelesaikan kasus perkara pembagian waris itu dengan hukum Islam. Oleh karena itulah maka kita perlu mempelajari ilmu ini. Jadi di dalam hadis Nabi itu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada menyebutkan bahwa ilmu faraid ini adalah ilmu yang selain disebut sebagai setengah ilmu, ya. Jadi Nabi menyebutkan ilmu ini adalah nisful ilmi. Ini adalah setengah dari ilmu. Jadi pesan Nabi dari apa namanya hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, ya, ta'allamul faraido wa 'allimuhun nas. Jadi hendaklah kalian mempelajari ilmu faraid dan ajarkan ilmu ini kepada manusia. Fa innahu nisful ilmi. Karena ini adalah setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsah. Ilmu ini akan dilupakan oleh manusia. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Nah, inilah ilmu yang pertama kali akan Allah cabut dari muka bumi ini di akhir zaman ini, ya. Nah, oleh karena itu maka mumpung kita masih hidup, ini kesempatan bagi kita untuk mempelajari ilmu ini sebelum dicabut oleh Allah, ya. Nah, ketika ilmu ini bisa kita kuasai dengan baik, maka kita lakukan yang kedua, ya, yaitu pesan Nabi, kita ajarkan kepada orang yang lain, ya, sehingga kita bisa mendapatkan dua keutamaan, keutamaan belajar dan juga keutamaan mengajarkannya kepada orang lain, ya. Dan alhamdulillah di Kapawari Center kami akan memfasilitasi dua kebutuhan ini, kebutuhan belajar dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Kenapa? Karena semua alumni yang sudah belajar di Kapawari Center itu tetap kita jaga interaksinya dalam bentuk grup WA, sehingga ketika mereka menghadapi kasus waris di masyarakat, baik keluarganya sendiri atau mungkin mau membantu orang lain, itu tetap kita support, ya, dengan cara membantu cara penyelesaiannya. Mungkin seperti itu. Kami kembalikan ke Pak Rahmat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Ustaz. Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana mendapatkan rekaman video ini? Itu sudah saya jawab di chat Zoom. Untuk mendapatkan rekaman video ini, silakan klik link yang ada di chat Zoom SID Ngopi Waris. Bapak Ibu isikan datanya, nanti Bapak Ibu silakan masuk ke member area. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga Pak Rudi dari Jaksel, ya, Syukur Ustaz atas pemaparan ilmu faraid malam ini. Jazakumullah khairan. Nah, Ya, Bapak Ibu, sama-sama. kita tunggu lagi di pertemuan atau kesempatan berikutnya di acara-acara Kapawari Center. Kami dari Kapawari Center mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan. Mohon ampun kepada Allah. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tulis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ilaha illa anta taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ya, Pak. sama-sama. Ya, sama-sama Bapak Ibu.